warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zatumah Nunin. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1, NIM saya E2019-1009. Di sini saya akan menanggapi materi yang diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu dosen mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara yang berjudul Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Sebelum kita menanggapi, kita harus mengetahui apa sih dinasti Bani Umayyah itu. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, perubahannya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki, yaitu atau kerajaan turun-menurun. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik kearapannya. Keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang berkelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Organisasi pemerintahan Bani Umayyah, yaitu yang pertama An-Nizamul Siyasi atau organisasi politik, yang kedua An-Nizamul Idari atau organisasi tata usaha, yang ketiga An-Nizamul Harbi atau organisasi pertahanan, yang keempat An-Nizamul Mail atau organisasi keuangan, yang kelima An-Nizamul Qadar atau organisasi kehakiman. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, Abdul Malik. Keberhasilannya adalah memperbaiki di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum. Ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Yang kedua, Abdul Aziz bin Marwan. Keberhasilannya adalah membuat alat ukur Sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas masjid jami. Yang ketiga, Hajjaj bin Yusuf. Keberhasilannya yaitu melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak, sehingga kesuburan tanah petani terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Yang keempat, Al-Walid. Keberhasilannya adalah kesejahteraan rakyat mendapatkan perhatian yang sangat besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberikan mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji. Yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Keberhasilannya adalah melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkan ke Baitul Mal. Melakukan pemecatan terhadap penjabat yang sewenang-wenang. Dan orang sakit mendapatkan bantuan dari pemerintahan. Jadi, tanggapan saya bahwasanya peradaban Islam di masa pemerintahan Bani Umayyah sangatlah berpengaruh besar, dan yang paling menonjol yaitu perluasan wilayah, perbaikan sistem pemerintahan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Demikian kiranya yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.